Bab 1449. Malam itu, Tracy terjaga sepanjang malam terus menunggu kabar dari Amanda. Pada saat yang sama, ia juga menunggu kabar dari Ryan. Pada dasarnya, ia sekarang sudah yakin bahwa mami dari Tini, Winnie dan Bitty adalah tabib dewa. Dan tabib dewa ini, kemungkinan besar sekarang dia sedang bersama kakaknya, Lorenzo. Dalam situasi saat ini, sangat sulit untuk menemukan Lorenzo dan tabib dewa. Lebih baik gunakan metode ini untuk memancingnya keluar. Saat sarapan pukul 5:30 pagi, Amanda menelepon. Kak Tracy, tadi pagi-pagi aku pergi menemui Nenek Nina. Ternyata tabib dewa benar-benar seorang perempuan. Nenek Nina mengatakan bahwa ketika dia berusia 3 tahun, dia ditemukan oleh guru di kaki gunung dan dibesarkan sebagai anak laki-laki. Dan guru biasa memanggilnya dengan sebutan anak nakal. Jadi, siapa namanya? Tracy bertanya dengan cemas. Guru menamainya Dewi. Kemudian dia menjadi terkenal dan mengubah namanya menjadi tabib dewa. Tracy percaya sepenuhnya. Aku mengerti. Terima kasih, Amanda. Setelah menutup telepon, Tracy sangat bersemangat. Sekarang dia bisa yakin. Ternyata calon kakak iparnya adalah tabib dewa. Ketika tabib dewa memberikan perawatan untuknya, dia selalu bingung. Setiap kali tabib dewa selalu mengenakan topeng sehingga tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia selalu mengira tabib dewa adalah seorang pria kurus, tapi tidak disangka. Setelah melewati begitu banyak cobaan dan masalah, rupanya benar-benar sudah melakukan kesalahan yang paling sederhana. Pantas saja tidak dapat menemukannya. Nona Tracy. Pengumuman pencarian orang hilang telah disebarluaskan, dan seluruh dunia akan mulai mencarinya. Tapi, Ryan sedikit khawatir. Apakah ini akan menimbulkan masalah bagi Tuan L? Akankah musuh-musuhnya itu akan menemukan Tuan L karena ini? Ketemu. Ya ketemu saja. Jawab Tracy. Ryan sedikit terkejut. Tidak tahu apa yang ada di pikiran Tracy saat ini. Jika ditemukan, maka keluarga Wallens akan bertarung bersama dengan keluarga Moore. Tracy berkata dengan arogan, aku tidak percaya. Musuh kakakku masih bisa bertarung melawan dua keluarga Wallens dan Moore. Itu benar. Ryan tiba-tiba menyadari dan mengerti maksud perkataannya. Kemudian berulang kali memuji. Nona Tracy memang bijaksana. Daripada terlalu banyak berpikir, lebih baik mencari orang secara langsung. Jika ini benar-benar akan menarik perhatian musuh L, maka keluarga Wallens akan bertarung berdampingan dengan mereka dan menghadapi musuh bersama. Jika keluarga Wallens dan Moore bergabung, maka mereka akan menjadi tidak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi mengenai masalah ini, aku belum memberi tahu Daniel. Menyadari hal ini, Tracy jadi sedikit gelisah. Apa dia akan marah? Tidak akan. Sekarang Nona memiliki hak suara di keluarga Wallens. Ryan tertawa. Kami semua mendengarkanmu. Selama Daniel bisa disembuhkan, maka semuanya layak diperjuangkan. Terlebih lagi, dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua keluarga Moore dan Wallens. Itu merupakan hal yang baik. Perhatikan baik-baik. Jika ada kabar, segera beritahu aku. Tracy mendesak. Terutama ketiga anak itu. Perhatikan, apakah ada orang asing yang mendekati mereka? Maksudmu, ketika tabib dewa melihat berita itu, dia mungkin akan mengkhawatirkan anak-anak, jadi dia akan mencari mereka. Ryan langsung mengerti. Ya, Tracy mengangguk. Alasan mengapa dia tidak muncul, mungkin karena dia khawatir akan melibatkan kakakku. Tapi ketika dia melihat berita itu, dia mungkin tidak akan bisa menahan diri. Mereka seharusnya berpikir bahwa jika aku berusaha keras untuk menemukannya, pasti ada sesuatu yang penting. Dan mungkin kakakku tahu bahwa aku melakukan ini untuk Daniel. Tapi tabib dewa, sebagai seorang ibu, pasti akan mengkhawatirkan keselamatan anak. Jadi dia akan mempertaruhkan segalanya untuk menemui anak-anaknya. Aku mengerti. Ryan sangat bersemangat. Trik Nona Tracy luar biasa. Sekarang aku akan menunggunya datang ke sini. Tracy menghela napas. Aku harap dia akan segera datang. Kita sudah tidak ada waktu lagi. Bagaimana jika? Ryan berpikir sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati. Bagaimana jika dia tidak datang?
Jangan khawatir. Aku sudah membuat persiapan. Tracy sangat yakin. Carlos sudah memeriksa keberadaan mereka. Jika tabib dewa tidak bisa tahan lagi dan menghubungiku, Carlos akan dapat melacak lokasi spesifiknya. Bab 1450. Bagus sekali. Rian sangat bersemangat. Nona Tracy memikirkannya dengan sempurna. Dia dulu bertarung sendirian. Kali ini, aku akan berdiri di sisinya dan menghadapinya bersama-sama. Tracy dengan percaya diri memandang Daniel yang sedang berbaring di ranjang. Senang sekali memilikimu di sini. Rian sangat emosional. Tuan Daniel tidak salah menilai orang. Tentu saja, Tracy tersenyum. Oke, kamu pergi bekerjalah. Aku akan menemaninya. Baik, Tracy tetap terjaga sepanjang malam. Setelah semuanya diatur, akhirnya sekarang dia bisa bernapas lega. Dia mandi, berganti piyama, dan Daniel masih tertidur. Dia mengangkat selimut dan dengan hati-hati tidur di sampingnya. Ia takut membangunkannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Kemudian dia mengulurkan tangan, dengan lembut membelai wajahnya yang tampan. Kemudian dia mendekatinya, mencium pipinya dengan lembut, dan berkata di telinganya, "Aku pasti bisa menyelamatkanmu. Aku pasti bisa." Daniel yang sedang tertidur, bergerak sedikit, seolah-olah dia sedang mendengarkan. Dia memeluknya dan tertidur dengan tenang. Mungkin karena terlalu lelah, Tracy tidur dengan sangat nyenyak. Daniel yang ada di sisinya terbangun, tetapi Tracy tidak menyadarinya. Daniel terbangun dari mimpi buruk. Dia berkeringat deras, tanpa sadar melihat ke samping, dan menemukan bahwa Tracy dengan patuh meringkuk di sisinya. Hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Barusan, dia bermimpi bahwa dia berada dalam kegelapan tanpa batas. Dia ingin menemukan seberkas cahaya, tetapi ia tidak dapat menemukannya. Dia berjalan ke depan dengan linglung, tetapi ketika dia berjalan, dia mendapati dirinya berdiri di tepi jurang. Jika tidak hati-hati, dia akan jatuh ke dalam jurang. Dia buru-buru berhenti, tidak berani maju. Ia tidak tahu harus kemana. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di belakangnya. Kemudian dia segera berbalik dan berjalan kembali. Tetapi pada saat ini, sepasang tangan di belakang tubuhnya tiba-tiba mendorongnya, membuatnya terjatuh ke dalam jurang, menghancurkan tulang-tulangnya. Perasaan tulang yang patah itu tampak begitu nyata, seolah-olah itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu, ketika dia terbangun, mata Daniel dipenuhi dengan kepanikan. Tetapi ketika ia melihat Tracy di sampingnya, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Dengan Tracy yang berada di sampingnya, dia tidak takut pada apapun. Dia mengulurkan tangannya, melingkarkan lengannya di bahunya dengan lembut, membawanya ke dalam pelukannya, menundukkan kepalanya, mencium dahi dan rambutnya, mencium aroma segar di tubuhnya. Daniel merasa sangat bahagia. Pada saat ini, dia benar-benar berharap waktu bisa berjalan lebih lambat, dan lebih lambat lagi. Namun, waktu tidak akan berhenti. Waktu akan terus berlalu. 1 hari, 2 hari, 3 hari berlalu. Tabib dewa tidak kunjung muncul. Dia juga tidak menghubungi Tracy. Pengumuman pencarian orang hilang ke seluruh dunia telah menyebabkan banyak fluktuasi di internet, dan banyak orang datang untuk memberikan petunjuk. Tetapi sayangnya, tidak ada kemajuan. Rian dan yang lainnya menunggu dengan tidak sabar. Sedangkan Carlos sudah siap kapan saja. Dia berpikir bahwa begitu tabib dewa muncul, mereka akan dapat menemukan keberadaannya. Tapi, 3 hari berlalu, namun tetap tidak ada pergerakan. Semua orang sedikit putus asa, dan bahkan bertanya-tanya apakah ada yang salah. Kondisi mental Daniel telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Setiap hari dia pergi ke perusahaan dan memanggil pengurus senior grup, termasuk Direktur Tony dan Sanjaya, untuk menjelaskan berbagai hal pada mereka. Dia telah putus asa pada penyakitnya sendiri. Sekarang ia hanya ingin menggunakan sisa waktunya untuk menjelaskan beberapa pekerjaan yang tersisa, dan meninggalkan grup keluarga Wollens yang sudah stabil untuk Tracy. Pada saat yang sama, dia bergegas untuk mengatur pernikahan. Setidaknya sebelum dia meninggal, dia ingin memberi Tracy pernikahan yang sempurna. Waktu berlalu dari hari ke hari. Hari ini, Winnie datang untuk mengingatkan Daniel.
Presdir Daniel. Jadwal malam ini. Makan malam di perjamuan grup Amberson. Nona Friska baru saja menelepon. Ia bertanya, apakah Anda bisa datang malam ini? Daniel hampir melupakan hal ini. Mendengar perkataan Winnie, dia baru mengingatnya dan mengangguk. Ya, apa kamu sudah menyiapkan hadiah yang aku minta sebelumnya? Bab 1451. Sudah siap. Winnie menyerahkan kotak yang sangat indah kepada Daniel. Ya, pergilah. Atur semuanya. Daniel memerintahkan. Baik, setelah Winnie pergi, Daniel membuka kotak itu, melihat dokumen di dalamnya, dan berpikir keras. Dia tahu, jika melakukan ini, akan sangat berbahaya. Tetapi dia masih ingin bertaruh. Kring, kring. Pada saat ini, telepon berdering, dan itu merupakan panggilan dari Friska. Daniel langsung menjawabnya. Halo, Presdir Daniel. Sampai jumpa nanti malam. Suara Friska terdengar seperti sedikit menjaga jarak dengannya. Berbeda dari sebelumnya, tetapi terdengar seperti masih menyimpan harapan dari suaranya. Sejak terakhir kali Daniel berkata yang sejujurnya, dia tidak lagi mengganggunya. Lagi pula dia berasal dari keluarga kaya dengan pendidikan tinggi dan latar belakang yang baik. Meskipun dia sangat mencintai Daniel, dia tidak akan memperjuangkannya mati-matian. Dia tahu jelas bahwa orang seperti Daniel, semakin dikekang, semakin akan membuat Daniel membenci dirinya. Jadi, dia memilih untuk berhenti dengan tenang. Meskipun dia akan menderita sendirian setiap malam, hal itu tetap tidak akan menggoyahkannya. Meski kini tak bisa bersama, setidaknya dia harus meninggalkan kesan baik di hatinya. Mungkin di masa depan, siapa tahu dia akan memiliki kesempatan. Sampai jumpa nanti malam, Daniel menjawab dengan sederhana, lalu menutup telepon dan melanjutkan pekerjaannya. Pada saat ini, terdengar suara bel dari luar, tetapi tidak ada yang melapor padanya. Daniel melirik layar CCTV di sebelahnya. Ia terkejut. Buru-buru membuka pintu dengan kontrol suara, lalu berdiri untuk menyambutnya. Kenapa kamu di sini? Suamiku. Tracy tersenyum, dan masuk sambil membawa 2 kotak makan di tangannya. Sudah lapar kan? Cobalah makanan yang aku buat sendiri untukmu. Bagus sekali. Daniel melihat Tracy membuka kotak makan siang itu, dan mengeluarkan berbagai macam jenis makanan. Daniel tersenyum dan berkata, semuanya makanan yang aku suka. Aku membuatnya pagi ini. Tracy memberikan sumpit padanya. Cobalah. Ya, Daniel mencoba semuanya dan mengangguk sambil tersenyum. Ada kemajuan. Haha, itu baru benar. Akhir-akhir ini aku selalu memasak di dapur. Tracy memegang dagunya dan melihatnya makan. Ia merasa sangat senang. Nanti malam kita makan hotpot ya. Aku sudah minta Bibi Riana untuk menyiapkan bahan-bahannya. Semalam anak-anak bilang ingin makan hotpot. Malam ini aku harus pergi ke perjamuan. Daniel berkata dengan santai. Mungkin aku akan pulang telat. Perjamuan apa? Tracy mengerutkan kening. Akhir-akhir ini ketika Daniel kembali ke perusahaan, dia sangat khawatir. Setiap hari, dia meminta Ryan untuk menjaganya dengan baik. Tidak boleh membuat kesalahan. Tracy membuat alasan untuk mengantarkan makanan untuknya. Tapi pada kenyataannya, dia datang untuk melihat bagaimana keadaannya. Sudah seperti ini, kenapa masih pergi ke perjamuan? Itu undangan dari keluarga Amberson. Jawab Daniel dengan terus terang. Sebelumnya Friska sudah membantuku, dan aku sudah berjanji untuk menghadiri perjamuan ini. Mereka bahkan menunda waktu untukku. Jika aku tidak ke sana, itu tidak baik. Tracy sedikit tidak senang, tetapi dia merasa bahwa apa yang dikatakan Daniel itu benar. Jadi dia tidak mengatakan lebih banyak. Oke, kamu boleh pergi jika kamu mau. Cemburu. Daniel menatapnya sambil tersenyum. Tidak, Tracy memalingkan pandangannya dan dengan sengaja memprovokasinya. Pokoknya, kamu harus pulang lebih awal. Jika terlalu malam, kamu tidak akan dibukakan pintu. Haha, oke. Daniel tertawa keras. Aku pergi untuk memberikan hadiah, dan aku akan kembali setelah membalas budi. Kamu harus kembali sebelum jam 9. Tracy memberinya perintah. Ingat, ya, baiklah. Daniel dengan penuh perhatian menyentuh wajahnya dan menyuapinya makan. Kamu juga makan sedikit. Setelah makan siang,
Daniel mengajak Tracy ke rapat Dewan Direksi, dan secara resmi memperkenalkan Tracy kepada semua orang, kemudian mengumumkan pernikahan mereka, yang dijadwalkan Senin depan. Para eksekutif perusahaan sangat senang ketika mendengar hal itu. Selama waktu ini, semua orang melihat Daniel semakin kurus, dan mereka sangat khawatir. Mereka merasa bahwa dia mungkin akan tumbang kapan saja. Tapi sekarang, Daniel tiba-tiba memiliki berita yang menggembirakan, dan semua orang ikut senang untuknya. Bab 1452. Tracy sangat terkejut. Dia tahu bahwa Daniel sedang mengatur acara, tetapi tanggalnya belum ditentukan. Dia bahkan tidak memikirkan hal ini. Tanpa diduga, Daniel malah mengumumkan tanggal pernikahan di depan Dewan Direksi hari ini. Senin depan, tanggal 17. Mereka akan segera menikah. Rasanya seperti mimpi, terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Setelah rapat, Daniel mengantar Tracy ke bawah. Di lift, dia merangkulnya dengan lembut dan menasehatinya. Pulang dan istirahatlah. Jangan memasak sendiri. Jangan terlalu lelah. Baiklah, Tracy memeluknya. Aku akan menunggumu kembali. Jangan khawatir, suamimu tidak akan hilang. Daniel mencium keningnya. Pintar. Ketika Tracy masuk ke mobil, Daniel masih berdiri di pintu, melambai padanya sambil tersenyum. Ia juga melambai padanya. Mobil mulai melaju. Ia masih menatapnya dengan tidak rela. Tidak tahu kenapa. Jelas-jelas Daniel hanya pergi ke sebuah perjamuan. Tetapi dia selalu merasa sedikit tidak tenang. Selalu khawatir bahwa sesuatu akan terjadi padanya. Memikirkan hal ini, Tracy menelepon Ryan. Ryan, kamu harus lebih memperhatikan pertemuan malam ini. Jangan sampai terjadi masalah. Jangan khawatir. Aku tahu. Ryan menjawab dengan pelan. Dalam periode waktu ini, tidak akan terjadi masalah. Kita semua sudah sangat berhati-hati. Itu bagus. Tracy menghela napas lega. Daniel pergi berpartisipasi dalam perjamuan ini. Tujuan utamanya untuk balas budi pada Friska. Setelah menyerahkan hadiah, kembalilah lebih awal. Jangan terlalu lama. Baik. Setelah menutup telepon, Ryan secara khusus mengatur orang. Meskipun hanya pergi menghadiri perjamuan, tapi dia masih membawa banyak orang bersamanya. Belasan pengawal ada di mana-mana untuk melindungi Daniel. Dia tidak percaya jika masih bisa terjadi masalah. Di malam hari, Daniel muncul di Hotel Ocean Wild sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ryan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Friska akan mengatur pesta makan malam di hotel keluarga Caledon, tempat di mana Daniel terluka oleh vas bunga terakhir kali. Sebagai bos hotel, Victor juga diundang ke acara perjamuan makan malam itu. Nona Friska benar-benar luar biasa. Ryan menghela napas dengan suara pelan. Hanya dalam beberapa hari, keluarga Amberson dan keluarga Caledon bersatu. Sekarang hubungannya juga cukup harmonis, seperti memiliki hubungan kerjasama. Seorang pengusaha yang hebat dapat menangkap setiap peluang bisnis. Daniel tersenyum datar. Friska sangat paham mengenai bisnis. Keluarga Caledon sebagai kekuatan yang baru bangkit, merupakan mitra terbaik untuk bekerja sama. Jauh lebih kuat daripada keluarga Louis yang telah terpuruk. Oke, Nona Friska memang seorang pebisnis yang hebat. Ryan menghela napas. Presdir Daniel. Pada saat ini, Friska melangkah keluar untuk menyambutnya dengan hangat dan ramah. Sudah lama tidak bertemu. Ia terlihat lebih kurus. Malam ini dia mengenakan gaun putih panjang, memamerkan sosok tubuhnya yang seksi dan cantik. Dan dengan wajah menawan yang menggoda orang itu, dia tampak anggun, suci, cantik dan elegan. Nona Friska, selamat. Daniel berjabat tangan dengannya. Aku kira kamu tidak akan datang malam ini. Friska menatap mata Daniel dengan sorotan mata penuh perasaan. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi. Haha, Daniel tertawa. Kamu mengatakan ini, seolah-olah aku besok sudah tidak ada di sini. Tidak, tidak, aku bukan bermaksud seperti itu. Friska buru-buru menjelaskan. Maksudku, aku pikir kamu membenciku. Itu sebabnya. Nona Friska sangat baik padaku. Bagaimana aku bisa membencimu? Daniel memotongnya dan memberikannya hadiah. Selamat atas keberhasilan penyelesaian proyek pertamamu di negara Zulu. Terima kasih. Friska mengambil hadiah itu.
memegangnya seperti harta karun di tangannya. Bolehkan aku membuka dan melihatnya? Tentu saja. Daniel tersenyum dan mengangguk. Ketika Friska hendak membuka hadiah itu, tiba-tiba sorotan lampu menyorot dirinya dan Daniel. Tidak lama kemudian, terdengar suara musik, dan pembawa acara berkata dalam bahasa Inggris, mempersilakan dua tamu terhormat untuk menari tarian pertama. Bab 1453. Friska tampak sedikit terkejut, tetapi dia menatap Daniel dengan penuh harapan. Daniel membuat isyarat tangan ke arah Friska dengan anggun. Friska dengan senang hati melangkah maju dan memeluk pinggang Daniel. Keduanya berpelukan mesra dan menari waltz romantis. Orang-orang yang ada di sana menyingkir, meninggalkan lantai dansa untuk pasangan yang sempurna itu. Ryan melihat dari samping. Alisnya sedikit berkerut. Kondisi tubuh Tuan Daniel sekarang tidak baik. Setiap hari ia harus berurusan dengan beberapa dokumen dan itu sudah membuatnya lelah. Sekarang dia masih harus berdansa. Sungguh, bagaimana kondisi pemulihan cedera Presdir Daniel? Pada saat ini, dari belakang terdengar suara yang lembut. Ryan melihat ke belakang dan menyapa dengan sopan. Presdir Victor, Tuan Daniel kami sudah pulih dengan baik. Baguslah, Victor berkata dengan nada menyesal. Dia terlihat tidak baik-baik saja. Jadi aku pikir cederanya belum pulih. Bukankah Presdir Victor hendak kembali ke negara Maple? Tanya Ryan. Tadinya kemarin aku hendak kembali. Tapi tiba-tiba aku menerima undangan dari Nona Friska. Jadi aku akan tinggal selama beberapa hari lagi di sini. Terlihat mata Victor seperti sedang mencari sesuatu di antara kerumunan. Apakah Tracy tidak datang malam ini? Pernikahan Nona Tracy sudah dekat. Jadi tidak baik untuk keluar. Ryan tahu bahwa Victor terobsesi dengan Tracy. Dan dia sengaja mengungkapkan pernikahannya. Lagi pula hal itu akan segera diumumkan ke seluruh dunia. Pernikahan. Benar saja. Hal itu membuat Victor terkejut. Dengan siapa? Tentu saja dengan Tuan Daniel. Ryan berkata sambil tersenyum. Kalau tidak, siapa lagi? Victor mengerutkan kening. Tidak berbicara apapun. Dia hanya mengambil ponselnya dan mengirim pesan. Ryan tahu bahwa dia pasti mengirim pesan ke Tracy. Di sisi lain, musik masih mengiringi pesta. Semua tamu berkumpul, tersenyum melihat pasangan yang sempurna itu berdansa di tengah lantai dansa. Friska menatap Daniel dengan penuh kasih sayang. Senyum di bibirnya selembut air. Baru-baru ini, ada rumor yang mengatakan bahwa saudara perempuan Nona Friska bersaing denganmu untuk merebut posisi pewaris. Daniel tiba-tiba bertanya. Friska tertegun sejenak, dan buru-buru menjawab. Dari mana kamu mendengar berita ini? Jika aku ingin tahu, dengan sendirinya aku pasti akan tahu. Daniel menatapnya dalam-dalam. Sepertinya itu benar. Ketika Friska mendengar kata-kata ini, dia sedikit bingung. Tetapi dengan cepat kembali tenang. Tidak dapat dihindari. Hal seperti itu akan terjadi dalam keluarga besar. Ayahku sudah tua dan akan memberikan posisinya padaku. Kakak perempuanku memiliki beberapa pendapat. Tapi itu bukan masalah besar. Benarkah? Daniel tersenyum. Jika itu bukan masalah besar, mengapa ayahmu tidak datang malam ini? Aku, Friska sedikit gugup untuk sementara waktu. Jika itu orang lain, dia dapat dengan mudah menghadapinya. Tetapi mata Daniel tajam seperti elang, membuatnya tidak dapat menghindarinya. Nona Friska sudah menyelamatkanku. Jika kamu butuh bantuan, aku pasti akan membantumu. Daniel mengatakan sesuatu yang berarti untuknya. Friska sangat terkejut. Jika aku tidak salah ingat, Presdir Daniel tidak pernah suka mencampuri urusan keluarga orang lain. Itu benar, Daniel mengangguk. Jadi, aku juga membayar dengan jumlah yang sama. Apa maksudmu? Friska tertegun sejenak, lalu menjawab. Bagaimana kalau kita berbicara di aula belakang? Baik, sebelum musik dansa selesai, Friska meraih lengan Daniel dan pergi ke aula belakang. Para tamu buru-buru memberi jalan bagi mereka dan melihat mereka pergi. Banyak tamu mulai berbisik. Kelihatannya, hubungan antara Presdir Daniel dan Nona Friska bukan hubungan biasa. Ya, Presdir Daniel tidak pernah suka menghadiri perjamuan pesta seperti ini. Tapi hari ini dia menghadiri pesta perjamuan Nona Friska. Bisa dibayangkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang cukup kuat. Benar,
Presdir Daniel hampir tidak keluar selama setengah tahun ini. Aku cukup terkejut. Sekarang dia keluar untuk menghadiri perjamuan hari ini. Apakah mereka berkencan? Mungkin saja. Pria dan wanita berbakat adalah pasangan yang sempurna. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.